Halo teman-teman programmer handal, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membuat website portfolio seperti pada tampilan berikut ini. Jadi nanti kita akan membuat sebuah navbar, header, lalu ada gambar portfolio, lalu ada tentang kontak saya dan footer. Ya, jadi nanti ini ketika diklik, nah dia akan menuju ke tempat yang sudah kita buat. Dan ini sudah mobile responsive, jadi kalau kita pilih di sini mobile. Ya, ini dia sudah responsif ya. Ini. Nah, kalau kita pilih device iPhone SE misalnya, ya dia seperti ini. Kalau kita jika klik ini, maka dia akan kembali ke atas. Segitu aja yang akan kita buat. Kita langsung ke codingannya aja. Di sini kita akan membuat satu folder. Silakan dibuat. Kita akan membuka kode editor masing-masing. Ya, di sini kode editornya. Pertama kita akan buat dulu satu buah file index.html. Ya, di sini kita akan buat dulu title-nya sesuai nama teman-teman masing-masing. Lalu di bawah title kita akan buat link untuk icon. Nah, wrap-nya nanti kita akan arahkan ke folder img. Lalu nama filenya programming.png. Nah, setelah itu kita akan tambahkan untuk link dari CSS-nya. Di sini kita pakai, ini saya copy pastekan dan nanti akan saya simpan di kolom deskripsi. Nah, lalu satu lagi kita akan tambahkan untuk font awesome. Sini link CSS lagi, font awesome-nya ini kita paste. Ya. Selanjutnya kita akan buat elemen HTML di dalam tag body. Dan di body ini kita kasih ID tag top. Ya, di dalamnya kita kasih nav dengan kelas navbar, lalu expand, lg, bg secondary, text uppercase, lalu fixed top. Ya, sekali lagi ini adalah kelas-kelas yang dipakai di Bootstrap. Lalu kita kasih ID main nav. Di dalam nav kita beri div dengan kelas container. Lalu di dalamnya kita akan beri dia wrap. Untuk wrap-nya kita isi top dan kelasnya kita beri dia navbar brand. Di dalamnya kita beri nama kita. Ini saya memberi nama programmer handal. Nah, lalu di bawahnya kita beri satu button dengan kelas navbar Googler. Lalu teks uppercase lagi, font white, bold, BG-nya primary atau background dengan teks white, lalu rounded. Dan di sini tipenya itu button. Ya, setelah itu kita akan tambahkan lagi di sini yaitu data BS Google. Kita beri collapse data BS target navbar responsive, lalu area control navbar responsive, area ended, isinya false, lalu terakhir area label, ini adalah Google Navigation. Ya, di dalamnya kita buat menu. Lalu di sini kita akan beri dia dengan kelas. Kita gunakan font awesome dengan mengetikkan kelas fast
FA bars. Kita save, kita akan lihat hasilnya di sini. Ini yang tadi akan buka dia di ini. Ini boleh kita tutup. Ya, dia ada seperti ini. Ya, baru ada seperti ini. Nah, kalau di Zoom atau di tampilan mobile, nah kita sudah mendapat tombol menu. Tapi kalau di tampilan laptop tidak ada tombol menunya. Nah, namun ini kita belum bisa mendapat icon dari phone awesome. Kita akan cek lagi di sini. Oke, di sini kita akan coba memakai icon dari box icon. Ini adalah linknya. Nah, di sini kita akan mengganti menjadi BX spasi BX lalu menu. Kita lihat hasilnya. Ya udah ada ya. Oke, selanjutnya kita akan buat di bawah button. Kita akan beri div lagi dengan nama kelas collapse navbar collapse. Lalu ID-nya kita beri dia navbar responsive. Nah, di sini kita akan beri dia UL, enter dengan kelas navbar nav, MS-nya auto. Di dalam UL kita akan beri LI, kita boleh enter dia. Lalu kelasnya nav item mx0 mx lg -1 dan di sini kita akan beri href. Kita beri kelasnya dulu. Kelas navlink py-3 px-0 px-lg -3 lalu rounded. Nah, untuk href-nya kita bisa beri dia pagar lalu portfolio. Ya, di sini kita beri di dalam A portfolio. Nah, kita bisa save, kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh, di sini tidak ada, namun ketika kita klik, nah di sini belum bisa, karena kita belum menambahkan JS-nya ya. Coba kita perkecil, nah dia sudah ada. Oke, nah sekarang kita akan coba tambahkan script JS di paling bawah, yaitu di sini kita boleh, nah ini linknya akan saya simpan di deskripsi. Kita save, lalu lihat hasilnya. Nah, ketika kita klik, dia sudah bisa. Oke, kita akan lanjutkan untuk membuat dua link lagi. Jadi kita di sini bisa copy paste aja dari LI ini. Ya, tinggal kita ganti sesuai kebutuhan. Ya, kalau di sini saya mau mengganti ini tentang, lalu ini tentang, dan ini kontak. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Klik, nah ada 3 sudah. Kalau diperbesar, ya seperti ini. Kalau di tampilan desktop, dia seperti ini. Kalau di tampilan mobile, ya dia seperti ini ya. Nah, itu dia. Oke, kita akan kembali lagi, akan ke bagian header. Kita akan beri penanda di sini header. Nah, header kelasnya adalah masthead, background primary, text white, lalu text center. Sini kita beri div class container, lalu displaynya flex, line item center, flex column. Oke, sekarang kita akan letakkan dia satu buah gambar. Di sini kita akan simpan nanti dengan nama gambar atau nama folder img. Lalu di sini programming sama ya. Sama seperti tadi, programming.png. Ini bisa dibuat gambar portfolio ALT-nya. Selanjutnya kita akan buat A1, kelasnya kita akan buat masthead, heading, lalu text uppercase, margin buttonnya 0,
Dan di sini kita beri programmer handal. Kita beri div dengan kelas divider custom divider like. Di dalamnya kita buat lagi div kelas divider custom line. Nah, di bawah sini kita buat p dengan kelas mathhead subheading on width live mb0. Isinya kita buat akan disesuaikan ya. Full stack web developer. Ya sudah, kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, karena dia belum ada gambarnya. Kita akan tambahkan dulu gambarnya ya. Di sini kita buat folder img. Nah, di dalamnya kita akan pindahkan gambar. Ini saya cari gambarnya dulu. Ya, sudah, kita lihat hasilnya. Ya, dia seperti ini. Nah, ini kebesaran ya. Nah, di sini kita kurang memberi dia kelas masthead avatar. Kita lihat hasilnya, salah ya. Nah, dari ini salah nih. Yaitu yang benar tuh masthead. Kita lihat, nah seperti ini dia. Nah, ini ada lagi MB5. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Ini adalah bagian dari header. Selanjutnya kita akan buat portfolio. Sini di bawah header kita akan buat portfolio. Ya, pertama kita akan buat section dengan nama kelas section portfolio. Lalu ID-nya portfolio. Di dalamnya kita buat div kelas container H2 kelas text section heading text center text uppercase text secondary, lalu margin buttonnya 0 dan isinya itu portfolio. Sini kita akan copy paste aja dari divider custom, yaitu memberi garis di ini ya. Ini kita copy karena ini adalah untuk membuat garis. Nah, kalau kita save, ya ini belum ada ya. Ya, ini nggak ada garisnya karena ini kita buat light. Ini kita hapus aja supaya dia ketika backgroundnya putih, garisnya itu tidak putih juga, tidak seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan. Di sini tadi kita buat beberapa gambar ya. Sekarang kita akan pindahkan dulu gambar-gambarnya di sini. Ya, gambar akan saya letakkan di sini dan kita kembali lagi ke codingan. Ya, setelah ini kita akan buat sisakan div ya dan penutup section. Lalu di sini kita akan buat satu div dengan kelas raw justify content center. Sini kita beri nama atau penanda. Lalu sini gambar 1 akan beri div kelas md6 lj4 mb2. Div lagi kelas mx auto. Dalamnya kita akan beri dia satu gambar img ya, src kita beri img, lalu saya akan memberi gambar yang ini dengan nama kelas img fluid. alt nya boleh dikosongin atau diberi titik-titik aja. Terus kita lihat hasilnya untuk gambar pertama ya, seperti ini. Untuk yang kedua kita akan kopas aja di sini, ini sampai sini. Kita buat gambar kedua, lalu ini kita ganti mj, ini cek kodam ya, kita lihat sudah ada. Kita akan kopas lagi sampai gambar ke-6. Kita lihat hasilnya ya, sudah ada gambar-gambarnya ya. Kalau tampilan mobile kita bisa lihat gambarnya itu. Nah, ini dia jadi satu arah. Kalau kita klik di sini ya, dia sudah ke sini, dan kalau kita klik ini maka dia akan kembali ke atas. Kita lanjutkan. Untuk ini sudah selesai, kita rapikan. Di bagian bawah section penutup section kita akan buat untuk about atau tentang. Nah, di sini kita kasih lagi section dengan nama kelas
section, BG primary, text-nya white, margin button-nya 0. Lalu ID-nya ini kita samakan ke yang di atas, yaitu tentang. Kita beri dia kelas container, lalu H2, kelasnya text section, heading, text center, text uppercase, sama ya. Lalu text white. Dan di dalamnya kita beri dia tentang. Di bawahnya kita bisa copy paste atau bisa mengetikkan karena ini untuk membuat garis dari bacaan tentangnya. Mungkin kita bisa ketikkan aja ini divider custom, divider like. Lalu di sini kelas divider custom line. Lalu di bawahnya kita buat kelas row. Di sini ada call LG4, lalu MS auto, dan ini kelasnya lead. Nah, isinya bisa disesuaikan. Saya mau generate aja teks dari lorem, dan di sini kita beri lagi dia div kelas call LG4 ME auto. Lalu kita beri dia P lagi, kelasnya lead, dan isinya silakan disesuaikan. Saya mau menggunakan lorem. Sudah selesai. Kita akan lihat hasilnya. Ya, seperti ini ya. Kembali lagi. Kita akan selesaikan di bagian kontak. Ini kontak. Di sini kita beri dia section lagi dengan nama kelas text section. Lalu ID-nya kontak. Oke, kita akan buat kelas container lagi. Di dalam kelas container kita akan buat H2 sama ya, dengan kelas text section heading, lalu text center, text uppercase, text secondary, dan margin buttonnya 0. Di sini bisa beri kontak. Ya, di bawahnya kita beri dia kelas lagi yaitu divider custom. Dalamnya kita beri dia divider custom line. Di bawah div ini kita beri kelas row, lalu justify content center. Kita beri kelas lagi di bawahnya yaitu call LG10, lalu call MD10, call XL7. Sini ada kelas container, AOS init, lalu AOS animate. Ada kelas lagi di sini namanya section title. Kita akan buat P. Mungkin ini bisa diberi teks disesuaikan. Lalu di bawah section title kita akan beri kelas lagi yaitu row dengan margin top 1. Di sini kita akan buat call LG6, lalu call MD6. Kita enter. Di bawahnya atau di dalamnya kita akan buat info. Di dalamnya sini kita buat yaitu alamat. Ini boleh P. Di sini kita pakai kelas dari box icon, BX, map. Nah, di sini di bawahnya ya. Atau di luarnya boleh kita enter juga boleh. Dan kita buat Jakarta, Indonesia. Lalu di bawah ini kita bisa beri dia email. Di sini P lagi. Lalu I kelas BX N Velove. Nah, di sini email saya. Terakhir, di sini kita boleh kasih Instagram. I lalu kelas BXL Instagram. Di bawahnya ya, kita akan kasih link ref langsung mengarah ke link Instagram. Ya, di sini ada @programmer handle. Kita akan buat kontak yaitu YouTube PI kelas BXL YouTube.
Sini kita beri href lagi yang mengarah ke link YouTube. Dan untuk teksnya kita bisa si programmer handal. Terakhir kita akan buat untuk footer. Di sini di bawah section, penutup section, kita beri dia copyright, lalu PD-nya 4, lalu text center, dan text white. Oke, di dalamnya kita buat container. Di sini small, copyright, tanda simbol, dan lalu copy. Di sini dia programming handal, dan kita save. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini ada sudah. Kita lihat dulu dari klik. Ya, sudah selesai aplikasi kita. Dan kalau kita lihat dari tampilan mobile, ya ini seperti ini. Kita ke portfolio, kita ke tentang, dan kita ke kontak. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam programmer handal.